سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله آمن بالله وملائكته وكتب رسله لا نكفر بأحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصلى الله على سيدنا محمد ورد على محمد وعلى آله وبارك على سيدنا محمد لا إله إلا الله يوم قريب البرباث القرآن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم يا مؤنس قل وحيد ويا صاحب قل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي علم وخاصات ووجلت منه القلوب أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وأن تجعلنا من أمورنا وأمور المسلمين فرجا ومخرجا وتقضي حاجاتنا وحاجاتهم وتقضي حاجاتنا وحاجاتهم وتقضي حاجاتنا وحاجاتهم. اللهم دبرنا وأهل إندونيسيا بأحسن التدبير. اللهم دبرنا وأهل كليمنتن بأحسن التدبير. اللهم دبرنا وأهل بنجرمسين بأحسن التدبير بما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه على كل ما نوى به شيخنا والى حضره النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. الحمد لله اياك نعبد واياك نستعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين. فدهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين، وقال رضي الله عنه. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtagu ar-rif'ata 'indallahi ta'ala. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala tasil man qata'aka wa ta'ti man haramaka wa tahallam wa tahallum, bisa juga tahallum lah, wa tahallam amman jahida alaika. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehendaki olehmu atau tuntut olehmu akan ketinggian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadinya ujar Rasulullah, ujar Sayyidin, ibtagur rif'ata indallah. Artinya cari ikam tadi atau tuntut oleh ikam tadi hendak diisi kemuliaan. Mun ikam nina ujar Rasulullah hendak jadi orang yang mulia. Makanya ujar Sayyidin, ibtagur rif'ata indallah. Artinya mun ikam hendak mulia, cari kemuliaan tadi yang di sisi Allah. Apa tadi? Bahwasanya yang kemuliaan di sisi Allah tadi apa? Qalu, ujar sahabat tadi, apa Rasulullah nih kemuliaan yang di sisi Allah nih? Nah, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa yang kemuliaan tadi? Qala Rasulullah. Artinya nih Rasulullah menjawab, fasil man qata'aka. Ujar Rasulullah, sambung silaturahmi orang yang memagat silaturahmi. Artinya nih mun orang lah berbuat jahat lawan kita, artinya orang yang memutuskan, artinya memutus silaturahmi atau memutus tali persaudaraan nih atau kekeluargaan. Orang nih kadang lagi berkeluarga kita, aku kadang lagi berkeluarga nikah, aku kadang lagi menganggap ikam anak, aku kadang lagi menganggap kemdang sanak nih orang nih, biar aja orang. Artinya ujar Rasulullah, ikam hendak mulia tetap ikam hubungi terus. Artinya tetap aja ikam tadi berbuat baik kepada orang yang memutus tali silaturahmi, ujar Rasulullah nih. Ini artinya kita hidup tuh jangan berlawanan. Jangan bahasa kitanya orang nih hendak memutus, ayo kita putusin aja. Jangan. Artinya kan usah berlawanan kita. Artinya ujar Rasulullah tadi, fasil man qata'aka. Artinya sambung silaturahmi tadi kepada orang yang memutus silaturahmi tadi, ujar saya. Wa ta'ti man haramaka. Nah, dan dari orang yang kada hendak memberi lawan kita. Artinya haramaka tadi kan orang itu seandainya engken non kita ya, orang dia tetangga tuh jangan mau lalu bebarin bapak aku bebarin aja. Berarti mun orang ini kayak inilah kita berakhlak seperti itu, berarti kada lain kita sama juga jahatnya lawannya. Artinya malah lagi orang yang kada berbuat baik lawan kita balas baik. Kan makanya kan akhlak, arti akhlak tadi kan bahasa kitanya nih orang nih berbuat jahat kan kita. Mun kita nih membalas jahat kada bagus. Nah, amun seandainya kayak orang berbuat baik lawan kita balas baik, itu wajar. Nah, yang namanya akhlak tadi orang yang berbuat jahat lawan kita membalas baik. Nah, itu akhlak Rasulullah.
Coba Rasulullah itu kalau sidin diapa-apai orang aja pasti membalas dengan kebaikan. Kada mau sidin membalas dengan sama juga kejahatan. Kada mau sidin tadi. Nah, wa tahallam amman jahila alaika ujar Rasulullah. Artinya ikam jangan marah kepada orang yang jahil lawan ikam. Artinya yang jahil lawan ikam tadi orang ini menyakiti lawan ikam. Orang tadi menyambati lawan ikam nih. Orang tadi mencela lawan ikam. Artinya jangan dilawani. Artinya jangan dilawani, artinya jangan dimarahi orang tadi. Artinya bakalah aja. Nah kayak itu ujar sidin najinya orang tadi disuruh ujar Rasul mengkawa menuntut kemuliaan tadi nih menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya caranya tadi yang kayak itu kita nih. Bahasa kitanya bakal keluarga itu dah bakal kalah aja sudah bahasa kitanya. Apalagi berbagi harta warisannya bakal kalah aja. Yang sanak seorang juga kan bahasa kitanya ini separuh seorang juga atau keluarga kan namanya keluarga nilainya macam-macam akhlaknya macam-macam nih bahasa kitanya kelakuannya ada yang pengarasan ada yang kayak ini ada yang kayak ini. Nah belajar kita tadi mengerti satu sama lain. Nah oh ini kayak ini oh ini kayak ini artinya belajar memahami makhluk. Mungkin kita no kawa sudah belajar memahami makhluk berarti sama kita tadi memahami lakunya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang kita pandang. Kenapa kada lain bahwasanya makhluk tadinya kada kawa apa-apa juga. Inya kada kawa apa-apa, kada beisi apa-apa juga kada kawa juga inya. Artinya kada beisi perbuatan, berarti perbuatan ini hakikatnya perbuatan Allah. Nah, kita belajar mengerti perbuatan orang tadi. Nah, sama kita mengerti perbuatan Allah. Berarti ujar Allah ini orang ini ma'rifah. Kan sudah loh, makanya tafsir almarhum Abah Guru fa innahu la ya'lamun, arti la ya'lamun tadi kan kada tahu ini jahil aja. Artinya bahwasanya ay la yaf'alun. Ya Allah beri petunjuk ini kaum bahwasanya ay la yaf'alun inya lain perbuatan inya. Nah berarti Rasulullah ini ma'rifah benar, tambus benar memandang makhluk hakikatnya memandang gawian Allah. Kayak itu. Memandang Allah nih lagi nih. Bahasa kitanya belajar mengerti ya ujar-ujar orang tuh bahasa kitanya kita ini nah mengerti lawan alam hakikatnya tadi mengerti lawan orang yang ampun alam siapa Allah Subhanahu wa taala. Nih kayak gini lah hujan artinya panas hujan timbul garingan bagus ya garingan juga bagus kena batukannya lebih ingusan bagus kenapa mun kada kaini kada payu orang dokter kada payu orang-orang berjual Allah hendak memberi rezeki kepada dokter pula bagus kalau artinya aturan Allah Ta'ala ini di alam semesta ini kan baik sudah berada jangan di akhirat lagi dah bagus berada kita terkadang kada memahami. Nah artinya nih kalau artinya memandang makhluk tadi mengerti makhluk tadi bekalah kita lawan makhluk tadi berarti kita tadi sama kita tadi memahami gawian Allah. Nah contohnya tadi ujar Rasulullah mun orang pernah memutus tali silaturahmi ibaratnya nih keluarga nih bahasanya orang memutus lawan kita jangan membalas kita tetap menghubungi ya tetap kita berbuat baik lewat orang tadi. Nah kayak itu adabnya Rasulullah itu akhlak tadi. Nah atau orang tadi bahasa kitanya engkennya lawan kita orang tadi karena pemberian lalu karena tahu lalu lawan kita. Nah kita tetap bahasa kitanya ujar Rasulullah lawan menggangan apa banyak kuahnya artinya banyak kuahnya banyak juga rempahnya juga artinya sagan berbagi-bagi wadah orang memperhatikan bahwasanya jirat tetangga kita disuruh kita. Nah kayak itu ujar sidin terus lagi dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ujar sidin nah khamsu min sunanil mursalin al haya'u wal hilmu wal hajamatu wasiwaku wat ta'atturu.
Artinya jisidin 5 perkara daripada jalan yang disunatkan oleh Nabi Mursalin tadi. Yang pertama haya'u, yakni malu. Artinya nih malu membuat dosa. Malu nih menggawi dosa. Artinya nih kada hendak takutan. Kenapa? Karena Allah melihat. Sudahlah yang bahwasanya nih diceritakan sudah waktu kita belajar tauhid nih. Ujar Sayyidina Umar pengembala kambing nih. Ikam bahasa kitanya jual aja kambing ikam nih nah. Ampun bos ikam tadi nih. Artinya nya kada tahu jua bos ikam. Artinya ambil ikam duitnya. Bos ikam kada tahu jua. Ujar pengembala kambing tadi, bujurai ya Allah, bujurai Sayyidina Umar, bos kada tahu tapi Allah yang tahu. Artinya malu hendak berbuat dosa. Kenapa? Karena tahu inya sudah ma'rifah lawan Allah. Allah Ta'ala ini selalu memandang inya. Selalu Allah Ta'ala menyaksikan lawan inya. Allahu nadhirun ilayya. Allah selalu memandang lawannya. Allahu syahidun alayya. Dan Allah selalu menyaksikan lawan inya. Nih tahunya sudah. Kan cerita semalam ada bahasa kitanya nah bawa burung sebuting seorang nih. Artinya syaratnya tadi jangan menyembelih tadi, jangan sawat dilihat orang, jangan sawat diketahui orang. Sekalinya yang seikung yang murid tadi nih kada kawa menyembelih. Kayak itulah sudahlah semalam tuh nih. Nah artinya tahu nih bahwasanya musyahadahnya tadi inya selalu dipandang Allah Ta'ala. Inya tadi nih mengamalkan muraqabah. Makanya kan barang siapa orang tadi mengamalkan muraqabah niscaya inya tadi diberi musyahadah. Nah muraqabah tuh kayak apa gerak? Muraqabah tuh inya tadi merasa hatinya tadi nih merasa musyahadah. Artinya muraqabah tadi inya nih seakan-akan dirinya tadi selalu dilihat Allah, selalu diperhatikan Allah, selalu diketahui Allah. Inya merasa hatinya. Nah itu muraqabah. Barang siapa orang terkena kawa muraqabah niscaya diberi musyahadah. Nah muraqabah dulu ya mujulun contoh nih bahasa kitanya kucing nah. Kucing itu memperhatikan tikus tuh ya. Tikus. Nah, tikus tadi ini merasa bahwasanya kucing ini memperhatikan kemana gerak-geriknya tikus tadi mata kucing itu nah. Alih-alih. Artinya nih ini namanya muraqabah, selalu diperhatikan. Nah, inya merasa tadi nih kayak itu tadi, kayak sebagaimana tikus merasa diperhatikan, diketahui kucing tadi gerak-geriknya tadi. Kayak itunya kawan musyahadah. Makanya ada amalan seorang walinya Allah Ta'ala dijelaskan di situ sidin mulai lagi halus mengamalkan itu. Sekalinya diberi Allah Ta'ala musyahadah, diberi Allah Ta'ala muraqabah, jadi wali Allah. Man kada salah sahal atus tari, salah sahal atus tari. Nah, jadinya sidin tadi amalannya apa ya? Nah, sidin mulai lagi halus dah di hati ini nah selalu mengingatkan dengan kata-kata dulu. Allahumma Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Itu tadi diulangi terus. Artinya sambil maknanya tadi artinya Allahumma Allah beserta aku. Arti Allah beserta aku tadi Allah Ta'ala ini selalu bahasa kisahnya menolong kita ini nascaka seandainya Allah Ta'ala ini memang misalnya kita ini ambilun kada kawa melihat lagi, kada kawa mendengar lagi. Artinya kita ini selalu kada lepas daripada ta'alluqnya Allah Subhanahu. Kita ini cakap kada ditolongi Allah, Allahumma tadi nih artinya kita nih ya kada kawa lagi hancur dawa kita nih. Nah artinya Allah Ta'ala ini baikan benar kalau. Nah di situ nih nah Allahumma Allah beserta aku, bukannya Allah kehigaan ada. Artinya kita ini selalu bahwa kita ini ditolongi Allah Ta'ala terus. Ini namanya. Yang kedua Allahu syahidun ilayya, Allahu nadhirun ilayya. Allahu nadhirun ilayya artinya inya tadi merasa Allah nih selalu memandang kepada aku. Di hatinya itu terus Allahu nadhirun ilayya. Artinya Allah selalu melihat aku, Allah selalu memandang aku, Allah selalu mengetahui lawan aku. Jadinya kada mau malu menggawi maksiat. Ya mau lah ya kalau malu menggawi maksiat nih.
bahasa kitanya takutan dilihat Allah. Ya kalau nih itu Allahu nazirun ilayya. Yang ketiga Allahu syahidun alayya. Allah Ta'ala tadi selalu menyaksikan lawan kita, lawan aku. Nah itu amalannya tadinya. Di antaranya Allahu ma'i, Allahu nazirun, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Diulang-ulang terus. Ada juga satu riwayat dijelaskan bahwasanya sesudah sembahyang subuh baca 11 kali, baca 11 kali, tapi membacanya tadi di dalam hatinya. Itu yang sesudah sembahyang subuh Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya 11 kali, tapi beserta artinya tadi artinya tadi kan Allahu ma'i, Allah selalu beserta aku, artinya menolongi aku. Allahu nazirun ilayya, Allah selalu memandang lawan aku. Allahu syahidun alayya, Allah selalu menyaksikan lawan aku, atas aku. Nah itu tadi 11 kali, karena niscaya kita diberi, karena seakan-akan kita ini selalu diperhatikan Allah. Nah, karena apabila kita sudah muraqabah, niscaya diberi musyahadah. Nah, musyahadah itu arti musyahadah itu syuhudnya hati, bukan mata. Artinya mata memandang, tapi hati ini menyaring. Artinya melihat seluruh alam semesta ini nampak gawian Allah, nampak wujudnya Allah, nampak kebaikan Allah. Jadinya melihat terus nih gawian Allah. Artinya la fa'ila illallah. Kadada yang memperbuat di alam semesta ini kecuali perbuatan Allah. Apa aja yang pian? Nah, yang lebih nyamannya lagi Imam Ghazali nih bahwasanya la mun'ima illallah. Artinya di seluruh alam semesta ini la mun'ima illallah. Kadada yang berbuat baik, kadada yang memberi nikmat kecuali Allah. Artinya seluruh alam semesta ini kebaikan Allah. Nah, jadinya apabila ini musyahadah terus apa aja yang dilihatnya ini kebaikan Allah. Ini kebaikan Allah kepada ini. Contoh lampu kebaikan Allah, kipas angin kebaikan Allah, matahari kebaikan Allah, bulan kebaikan Allah, hujan kebaikan Allah, panas kebaikan Allah. Apa aja di alam semesta ini sudah inya memandang hatinya kebaikan Allah. Bujur. Amun dalam bahasanya rahmatullah, rahmat Allah, matahari itu rahmat Allah. Makanya kita ditambah rahmat kiapa, supaya kita ini ditambah Allah Ta'ala terus rahmat kiapa caranya. Nah Allah menambah rahmatnya tadi kepada kekasihnya. Makanya rancak-rancak kita membaca salawat. Allah Ta'ala tuh menambah rahmatnya tadi kepada Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apabila Nur Nabi Muhammad nih bertambah terus rahmat dijulungi Allah, makanya Nur Nabi Muhammad nih bagus. Makanya Allahumma salli, ya Allah salli, tambahkan rahmat ala sayyidina Muhammad atas penghulu kami Nabi Muhammad. Nah, jadi kita ini melihatnya bahwasanya alam semesta nih kasih sayang Allah ya. Kasih sayang Allah kepada Nur Nabi Muhammad, kita juga menikmatinya. Ya kadang-kadang bulan siapa menikmatinya? Kita. Matahari kita menikmatinya, lampu kita, macam-macam dah berarti. Nah berarti Allah Ta'ala ini kan selalu berbuat baik lawan kita. Mungkin katuna selalu memandang Allah selalu berbuat baik lawan kita. Berarti tabiat manusia tadi jatuh cinta kepada orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Nah itu yang kita inginkan tuh ya, melihat terus bahwasanya Allah lina berbuat baik terus lawan kita. Musyahadahnya nih lah, musyahadah hati, walaupun kena di dalam bala, walaupun kena di dalam bala tadi ada nikmatnya Allah. Contohnya garing kelas malam, contohnya coba, contohnya kan sudah ulun jelaskan pernah juga sini dah. Artinya Nabi Ayub sudahlah. Nabi Ayub nih, Rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahim. Gitu loh. Ujar Nabi Ayub bujurai, Rabbi ini wahai Tuhan ulun ini sesungguhnya ulun massaniya durru menimpa akan ulun ad-durru oleh kemudaratan. Ulun neh bala bahasa kitanya dijauhkan orang dari kampung, diusir orang daripada kampung, bini berjauhan, harta habis, macam-macam.
bujurai kemudaratan, bujurai bala, tapi sidin memandang di dalam bala tadi ada nikmat Allah. Tak ulun yakin lawan pian ya Allah walaupun bala wa anta pian ya Allah arhamur rahimin. Itu apa ya? Yaitu pengasih penyayang. Kadang mungkin orang kekasih tadi menyakiti kepada kekasihnya. Nah kayak itu bahasa kitanya. Nah kita memandang kayak itu aja di dalam dah. Kita sudah belajar tauhid, sudah belajar bang tauhid. Memandang seluruh alam semesta ini gawian Allah. Makanya la maujuda illallah kan. Artinya kadada di alam semesta ini kecuali wujudnya Allah. Wujudnya Allah Taala tadi yaitu bentuknya Nur Nabi Muhammad. Nih di mana mazharnya di Nur Nabi Muhammad. Sedangkan Nur Nabi Muhammad nih rahmat sabigiyat, kasih sayang Allah kepada Nur Nabi Muhammad. Berarti ini artinya wujudnya tadi artinya berataan di alam semesta ini rahmat Allah, seberataan di alam semesta ini kebaikan Allah. Allah nih selalu menambah rahmat kepada Nur Nabi. Makanya rajin almarhum guru itu aja sidin. Ya kalau mudah-mudahan sidin. Salawat dan salam mudahan selalu ditambah-tambah Allah rahmat kepada. Artinya almarhum guru nih waktu menjelaskan sini Allahumma sholli ya Allah sholli tambahi terus rahmat ala sayyidina Muhammad. Allahumma Allah nih amun almarhum guru lo di video sini tuh ketika kita menyebut Allahumma itu makamnya taroki. Ingat nih lawan Allah pas ala sayyidina Muhammad itu namanya tanazul namanya. Artinya nih Allah selalu menambah rahmat. Qulahinin sallallahu alaihi daiman. Qulahinin artinya Allah Ta'ala selalu menambahkan rahmat terus kepada Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memandang itu aja mudahan kawalah kita ditolong ya Allah nih musyahadah. Artinya kita hidup di dalam alam dunia ini selalu memandang kepada rahmat Allah, selalu memandang kepada kebaikan Allah kepada kita. Orang pernah selalu memandang baik terus lawan Allah, niscaya kita jatuh cinta lawan Allah. Mungkin kita jatuh cinta harapan itu diambili Allah. Hendak kada ya? Hendak ya. Kenapa? Hendak berjumpa dengan kekasih walaupun mati. Walaupun mati dulu hakun. Ya kalau karena hendak berjumpa lawan nah itu kan tadi. Artinya nih dulu lah kita kan begamatan merasukakan ke tauhid itu nah begamatan. Nah kayak itu bahas kita coba lihat lah ulun melihat ya almarhum guru tuh pian belajar apakah pasti tujuannya ke tauhid ya, tujuannya ke tauhid. Almarhum abah guru sekumpul tujuannya ke tauhid. Makanya kan tanda-tanda orang wali tadi idza ru'ya dzukirallah. Tanda orang wali tadi apabila melihat sidin ingat lawan Allah orang tua wali. Bukan sekadar melihat saja, apabila bergaul lawan sidin, apabila kata-kata sidin ini selalu menunjukkan kepada Allah, itu ada tanda orang tua walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang lah berarti almarhum sekumpul, almarhum sungai jinga menujukan benar kita nih memahami Allah Ta'ala. Nah gitu loh. Nah begamatan kita. Begamatan sama-sama nih kita. Jadinya hendak hidup ini nah melihat Allah aja lagi dah, melihat kebaikan Allah, melihat rahmat Allah aja yang andaknya di Nur Nabi Muhammad SAW. Nah jasidin kayak itu ya kalau. Nah jadinya ujar sidin tadi dia itu mana malu adalah terbentuk kesana lah maaf. Artinya pertama al haya malu bahwasanya malu nih lawan berbuat maksiat, bukan yang penyupan lah hendak beribadah turun ke langgar supan jauh ku ulun ja itu lain lagi malunya. Artinya di sini malu tadi termasuk sunnahnya nabi-nabi, sunnahnya rasul-rasul tadi malu berbuat maksiat gitu. Yang soalnya jadi tak kisah situ tadi kan barang siapa orang kaum muraqabah diberi musyahadah tadi. Itu perkataan orang-orang soleh. Dan kedua ujar sidin ini apa? Bahasa kitanya sunnahnya para nabi dan rasul-rasul tadi al-hilmu. Nah ini bab kita tadi yaitu hilim artinya tiada kuat marah. Arti kada kuat marah itu kenapa yuk? Yaitu dengan
husnudzon. Caranya tadi dengan selalu berpikiran baik terus. Mungkin dan jangan langsung kita sangit lawan orang. Bahasa kitanya kalau artinya nih husnudzon terus lawan orang, artinya berpikiran positif terus lawan orang bahasanya. Yang ketiga apa? Hajamah, yaitu berbekam tuh diantara sunnahnya Rasulullah. Dan yang keempat siwak, yaitu sikat gigi diantaranya. Dan kelima itu ta'atur berminyak harum, yakni memakai bau-bauan yang haram ya sih. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sih, wa innar rajula la yadriku bil hilmi darajatas saimi al-qaimi wa annahu la yaktubu jabbaran 'anidan wa ma yamliku illa ahlu baitihi. Artinya seseorang laki-laki mendapat ia dengan hilmnya, yakni tiada kuat marah. Artinya orang tuh seseorang laki-laki itu ada berisi sifat hilm, berisi sifatnya kada pemarah, selalu bahasa kisahnya mengerti lawan gawian makhluk, hakikatnya mengerti lawan gawian Allah, mengerti terus orang lain, mengerti ya. Kalau kita nih mengerti, cobalah ya amja, mun kada salah pernah ulun mendengar orang kada salah, coba kita belajar mengerti ya. Coba kita berisi kekanakan lo di rumah tuh lah, kena abutnya ya Allah, kita nih kuring abutnya bian kawa kada kita mengerti, kawa kita kada bermama itu nih, kawa di situ tuh artinya lo, oh inya kekanakan pang. Nah adalah nih pengertian kita nih, oh inya kekanakan, inya tuh kada bakal pang, kada tahu namanya kekanakan ini ditagur sekali batu ya pulangnya. Artinya nih kawa kada mengerti nih sifat kekanakan. Nah sama orang menjujuk pian ya, orang menjujuk tuh ya Pak, wali menjujuk kawalah. Makanya wali menjujuk kada kawa jadi guru. Arti jadi guru tuh kita hendak suluk nih kada kawa. Makanya bahasa kitanya mun kita hendak menjadikan guru tadi orang yang suluk dasar bujur ini nyata berjalan bahasa kita. Nah, ini orang yang majujuk ini orang yang ditarik Allah akal basyariahnya dijulung akal rabbaninya. Coba lihat ya, maaf Habib Basir kaulah kita mau patisirin lah kada kawa. Nah kawa artinya kita mengerti lawan orang majujuk. Nah kayak itu juga kita sebagaimana mengerti lawan kekanakan, apalagi pian lakunya Allah subhanahu. Terkadang kelakuan Allah Ta'ala ini pian kenapa yuk kayak ini yuk bahasa kitanya nih. Contoh seorang bagus bini, bagus anak, umay. Bahasa kitanya ya kalau liwar bahasa kitanya kawa kada mengerti gawian Allah nih. Allah Ta'ala ini bahasa kitanya alhan daripada menjunjung lagi. Tapi belajar kita mengerti setiap gawian Allah pasti ada hikmahnya, likulli fi'lik jamilna. Belajar mengerti ya kalau tetangga bahasa kitanya ya kalau bahasa kitanya nih muntung nih kayak corong tua aja dah. Bahasa kitanya menyambati lawan kita macam-macam kawa kada kita mengerti. Kita nih kawa kada melawan kayak itu loh. Kita nih kita adab bertetangga, adab macam-macamnya kawalah berani aja lah belajar mengerti kita nih. Nah kayak itulah artinya kada tak ucap muntung nih mual bangsa kada nih. Artinya belajar arti hilm tadi kan orang yang sempurna akal semalam ya. Jadi inya kada marah tuh inya bahasa kitanya mungkin ini bahasa kitanya lah. Nah jadi tadi laki-laki tadi nih ada bisi hilim tadi, arti bisi hilim tadi bukan yang hilim yang itu lah, artinya hilim nih sifat hilim kada pemarah. Nah inya tadi mendapatkan nyesidin tadi akan derajat orang yang puasa sehari-hari dan derajat orang yang berdiri berbuat ibadat semalam-malam. Artinya nih orang nih lah seandainya siang puasa, setiap siangnya puasa, malamnya beribadat pulang. Kayak itu nih siang puasa malam beribadat malam bahasa kitanya nah. Tapi ini masih penyangitan lagi dibandingkan orang nih bahasa kitanya orang nih nah kadar tapi beribadat artinya yang sunat-sunat nih yang wajibnya aja, tapi nya bisi sifat hilim, sifat pengertian lawan makhluk, sifat pengertian lawan gawian Allah nih artinya gawian Allah. Dan makanya belajarlah adalah di manakib saya samantona hendaklah kita tadi husnudzon bi ibadillah, husnudzon
billah. Artinya belajar sangka baik lawan gawian Allah, belajar sangka baik lawan gawian makhluk. Artinya nih bahasa kitanya mengerti panglawan gawian Allah. Nah itu tuh bagus benar. Nah kayak ini nah kita nah artinya mengerti lawan makhluk tadi, walaupun orang tadi kan tetap ibadat, tapi kawa memahami nih lawan lakunya Allah, lawan lakunya makhluk, mengerti terus mendoakan terus lawan orang nih bahasanya mengkada baik. Nah orang tadi lebih afdal daripada orang yang beribadah tadi. Nah, bahwasanya adalah orang yang kuat marah itu disuratkan seperti apa, seperti nih artinya ditulisakan seperti siksa orang yang gagah, yang membesarkan diri, yang sombong nih, yang mengekali iakan Allah padahal ia tiada mempunyai milik melainkan isi rumahnya juga. Nah jadinya belajar ya kita loh, namanya kita belajar nah nonton ilmu supaya kan sudah semalam supaya jangan pemarah tiapa orang yang pemarah semalam merusak iman. Nah banyak-banyak husnul dan terus lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mujarrid, idza jama'allahu al-khalaiqa yaumal qiyamah nada munadin aina ahlul fadli fayaqumu unasun wa hum qalilu fayantaliquna sara'an ilal jannah fatatalaqahumul malaikatu fayaquluna lahum inna narakum sara'an ilal jannati fayaquluna nahnu ahlul fadl yaquluna lahum ma kana fadlukum fayaquluna kunna idza zalamna sabarna wa idza asa'na ilaina afawna wa idza juhila alaina halimna fayaqulu lahum udkhulul jannata fa ni'ma ajrul amilin. Nah jadinya ujar Rasulullah berkisah bahasa kitanya, ujar Rasulullah apabila dihimpunkan segala makhluk di hari kiamat, karena yang dikumpulkan Allah Ta'ala karena di hari kiamat itu berataan manusia nih. Dikumpulkan Allah di hari kiamat kena berat makhluk kena, maka menyuruh oleh yang munadin artinya kena ada hei orang-orang yang mengisi kelebihan ujar malaikat kan malaikat ini kan diwakil daripada Allah artinya dipandirakan nih hei orang-orang yang mengisi kelebihan berdiri ikam orang yang berisi kelebihan nih ahlul fadl tadi kan artinya situ tadi orang yang berisi kelebihan nih yakni orang yang mempunyai kelebihan berdiri. Jadinya ujar malaikat tadi beberapa manusia padahal sedikit mereka tadi jadinya berdiri mereka tadi berdiri beberapa orang tadi bahasanya sedikit aja orang mesti akan malaikat oleh beberapa maka mendapati malaikat akan beberapa malaikat dirajia orang bahas sedikit aja dah dirajia orang nih malaikat kenapa kamu masuk surga malaikat yang pertama itu kan orang yang berisi kelebihan berdiri disuruh berdiri jadi sekalinya berjalan nyoba ancam artinya hendak masuk surga ujar malaikat kenapa kamu jadi masuk surga langsung dia bercepat maka itu bahasa kitanya maka berkata mereka adalah bahwasanya kami artinya ujar malaikat beberapa maka berkata adalah bahwasanya kami melihat akan kamu padahal kamu bersegera kepada surga. Kenapa ujar malaikat nih ikam tadi nih bersegera nih hendak masuk surga nih kami melihat ikam kenapa maka berkata mereka yang berisi kelebihan tadi bagi malaikat itu adalah kami orang yang mempunyai kelebihan kami ini ada bisi kelebihan malaikat saya jadi kami kan disuruh berdiri orang-orang yang ahlul fadl orang yang ahli bisi kelebihan berdiri bahasanya tapi langsung aja nih hendak masuk surga nah bahasanya kami ini ada bisi kelebihan maka berkata malaikat itu apa keadaan kelebihan kamu bujur aja mereka tak apa kurang kelebihan ikam bahasa kitanya bagian ikam ini nah jadi hendak masuk surga langsung apa kelebihan ikam bisi nih maka berkata mereka yang tadi ada kelebihan tadi adalah kelebihan kami apabila kami dizalim orang akan kami maka kami sabar. Nah ini kelebihan jadinya ujar-ujar orang berdiri tadi nih kami basic kelebihan malaikat kelebihan kami tadi apabila kami nina dimusuhi orang disambati orang dimacam-macami orang kami sabar
kalimatnya sabarna jadinya idza zalamna sabarna. Apabila kami dizalim kami sabar, artinya kada melawani muntong kada ucap jua mendoakan nya, karena apabila kita lah contoh kita ini disambati orang atau kita dihina orang atau kita ini dianiaya orang, nah tapi kita mengangkat tangan kena sananya ya Allah mati muntah darah sama membalas sananya mati orang tadi sama membalas, kada ada lagi bisa kelebihan ya mun kalau kita kada usah berlawanan. Nah jadinya kelebihannya tadi maka kami sabar, dan apabila kami dijahati oleh orang akan kami maka kami ampuni. Nah bahasanya kami orang tadi berbuat jahat kawan kami sudah memaafkan kesalahan ini. Bahasa kitanya disebut kayak ini loh, kita nih seandainya lah orang berbuat jahat kawan kita kan karena orang nih berbuat jahat kawan kita tadi kan kita kena diadili kena kada kawa masuk surga dulu kecuali dibalas dulu orang tadi kan. Contohnya kan di dalam kitab yang lain nih, apabila kan kambing yang bertanduk menanduk yang kada bertanduk di dunia nih, karena ujar Allah bebalasan dulu, ada kisosnya dulu, tanduk dulu nih jadi dipasangi yang kada bertanduk kada ditanduk pulang menanduk. Nah itu juga kita amun kita kada rela nih, seandainya kada rela loh kita nih disakiti orang disambati orang, artinya ini nama baik pun dicemarakan orang kada rela kita kena bahasa kita berhadangan hendak masuk surga menghadangi orang dulu ngalih ada baik sudah kita maafkan aja. Bahasa kita mengambil akhlak Rasulullah aja dah. Bahasa kitanya Allahumma hadil qauma, atau saya saman Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Nah itu aja lagi dah. Makanya ujar Syekh Saman Al-Madani, alhamdulillah aku dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, hendaknya kita kayak itu juga. Kita nih mun kawa kita nih paling kada menjadi rahmat bagi orang rumah atau menjadi rahmat bagi orang kampung. Kita ini melajari akhlak nih, mendoakan orang malah mudahan orang diampuni, mudahan jalan tetangga selamat dunia akhirat kayak itu. Jangan kita membalas orang yang kada baik dengan kita. Nah kayak itu. Nah itu panglah akhlak orang wali itu dasar kayak itu panglah perhatian. Makanya kan Rasulullah tadi apa ya di hadis Rasulullah, yalah syafaati li ahlil kabair min ummati. Nah, bagusnya Rasulullah, syafaatku ini ujar Rasulullah bagi orang-orang yang berdosa besar bagi umatku. Disediakan Rasulullah syafaat sagan orang yang berdosa besar. Berarti Rasulullah perhatian benar lawan orang yang maksiat. Malah lagi lah orang maksiat itu kita doakan lebih kita perhatikan lagi. Coba orang yang di luar sana, coba kita lah berjalan, kada berjalan kada tahu loh. Tengah malam nih tinggal berjalan kan pas balik ke pelampian, oh kayak inilah jualan alam semesta nih sekahakan ulun malam tuh guringan dah orang akan seorang ya kalau sekalinya rame pian malam minggu kalinya. Malam minggu nih ada yang buat trek-trekan, oh mah jualan kayak ini, ada yang pembiniannya kayak ini. Nah kita melihat menyumpahi lah kita kada jangan menyumpahi, malah lagi oh tahunnya Allah memberitahunya, hakikatnya memberitahu apa supaya kita adabnya dia apa, angkat tangan. Arti angkat tangan, ya Allah ampuni umatnya Nabi Muhammad. Ini umat Nabi Muhammad aja lah mendoakan benar supaya umat sini selamat. Itu tugas kita sebenarnya, tugas kita yang bahasa kitanya nih melihat orang kayak itu. Kita jangan juga mengaku seorang lebih baik daripada ini, jangan. Nah kita nih mendoakan namanya oh kayak itulah jurun, lalu disuruh oh kayak inilah bahasa kitanya alam semesta nih artinya nih. Nah, melihat kasihan bahasa kitanya ya kalau kisahnya nih ya kalau mudah-mudahan kita diberi akhlak kayak itulah artinya nih. Najunya itu tadi nih bahasa kitanya. Apabila dijahati sih ya ujar tadilah apa kami memaafkan tadi hilang nah dijahati kan maka mengampuni akan dia, dan apabila menyakiti akan kami oleh orang jahil maka kami hilim. Arti hilim akan dia yakni kami tiada marah akan dia. Jadinya apabila nih kami nih bahasa kitanya disakiti orang, dianiaya orang, kami bahasa kitanya kada marah artinya.
Nah, jadi ujar malaikat apa? Maka berkata malaikat itu bagi mereka yang menahan tadi, maka masuklah kamu ke dalam surga. Maka bagi kamu sebaik-baik surga itu balasan orang yang berbuat amal kebajikan. Itulah. Makanya ujar dalam kalimatnya kan ujar malaikat tadi, fayaqulu malaikat nih lahum bagi mereka bisa kalimatnya udkhulul jannata, masuklah oleh kalian akan surga tadi, fa ni'ma ajrul amilin, bermula artinya sebaik-baiknya, artinya surga tadi adalah ajrul amilin, yaitu balasan orang-orang yang beramal. Nah, jadi artinya kita bakalah tuh kada sia-sia walaupun di dunia kita kalah. Bujur loh, kita bakalah tuh memang kalah halian, tapi hakikatnya kita menang. Bujur ada, kita lah dimusuhi orang kada melawan kita saat ini terpereng orang kada melawan kita, memang kalah di dunia, tapi di akhirat kita menang. Arti menang tuh kita dapat surga. Bujur lah, itulah. Nah, artinya bahasanya kayak itu, biar kalah stomat tapi hakikatnya mah menang. Itu bahasa kita. Nah, terus lagi. Dan lagi jasidina dan firman Allah Ta'ala, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini Allah mani melajarin, Allah ulang melajarin ya. Tadi kan hadis-hadis Rasul kan melajari kita, artinya hidup ini banyak-banyak bekalah jalan orang guru ya lah, kuitan guru seumpul hidup nih banyak-banyak bekol kolah aja lagi, artinya bekol kolah aja, banyak-banyak bakalah laki, banyak-banyak bakalah lawan bini juga bakalah lawan laki, sama bakal kalah rami. Bahasa kitanya jangan aur karas terus lelakian ini aur karas terus ngalih berjalan, ujuran ngalih berjalan. Makanya ada karasnya, ada lamahnya yang kalah nih. Artinya bahasa kitanya jangan karas. Jadi di rumah tangga tuh jangan karasan, artinya jangan ada aja seorang bahasanya lelakian seorang kenanya karena hasilun kita mungkin kita lemah terus ya ada. Jadi kita melajari lebih adab. Terus lagi nah, artinya ujar Allah Ta'ala, artinya dan apabila mengata akan mereka orang yang jahil, maka mengata mereka dengan kata sejahtera kamu jasidin tadi. Artinya wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Artinya orang jahil, orang-orang menyakiti kita, menyambati kita, menghina kita, artinya kada apa-apa aja gitu. Kada apa-apa artinya jangan melawan, kada sangit, artinya salama tadi kalau salama artinya kada apa-apa, selamat aja, kada menyumpahi, kada artinya kada marah artinya. Nah, terus lagi mana lah, nah dan kata setengah hukama bermula makna ayat ini, apabila menyakiti akan mereka itu oleh orang yang jahil, maka tiada marah mereka itu akan dia. Dan lagi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sering berkata, wa idza sabbaka insanun aw eutabaka aw ayyaraka fa'alaika bil hilmi fa fihi najatu fid daraini amma fil hal fala yazidu fi jawabihi wa huwa yazidu fil akhirati yazidu thawabi. Nah, ujar Imam Ghazali ini artinya, dan apabila memaki, artinya memaki tadi kan menyambati, menyumpahi kan, artinya kan wa idza sabbaka kan artinya menyumpahi orang nih lawan kita, wala mananya bangsat mananya kayak itu hasar mananya kalau kita nih tambuk nih jebasnya anak tambun nau nih ya tambun nau ulang kita nih sama orang kayak itu melawan kada dulu. Mungkin kita merasa lo artinya bisa melawan kan, mungkin kita merasa ada bisi kemudian aku kan bungol, aku ada bapak, aku ada melawan. Nah, berarti masih ada kisah lagi. Makanya almarhum guru kan menghilangkan kisah diri seorang ini kada berisi apa-apa. Berarti mau namanya kada berisi apa-apa, kada berisi kemuliaan. Berarti mau namanya kada berisi kemuliaan, berarti kita hina kada. Hina berarti mau namanya kita hina, patut aja dihina orang, patut aja kita nih di sama orang bungol ya bangsa tambuk kehendak tambuk dasar bujur ya. Kalau artinya seorang ini merasa kada berisi apa-apa kan pelajaran guru kayak itu arti wujud disini kan artinya amalannya tadi kada kawa apa-apa, kada berisi apa, arti kada kawa apa-apa kita
artinya kada kawan nih, tapi yang kita ambil kada berisi apa-apa, berarti mau namanya kada berisi apa-apa kemuliaan ini lain ampun kita. Contoh alim nih, contoh ulun menunjukkan kepada diri ulun, amun ulun berpasang alim ulun ini sama orang bongol bangsa. Artinya kan ulun sudah merasa berisi kemuliaan alim. Coba kita jangan merasa kita alim, kita nih dzatiyah kita, arti dzatiyah kita asal diri kita ini kada ada berisi kealiman, kada ada berisi alim nih, kada ada berisi artinya karena kita ini dilahirkan bungul, artinya patut aja sama orang bungul. Nah, nah, kayak artinya kada apa-apa dihina orang tuh, artinya selagi kita ini merasa kita kada ada berisi kemuliaan. Gara-gara kita sang itu kita berpasang badul aku nih ada berisi kemuliaan, mun ada berisi kemuliaan pasti hendak dimuli, ya akan kada hendak dihina orang tadi. Wa idza sabbaka insanun, apabila mencela akan ikam tadi oleh manusia. Insanun nih manusia, siapa ujar Imam Ghazali nih, dan apabila memaki akan dikau oleh manusia. Nah, atau mengumpat tadi kan au igtabaka, atau bahasanya menggibah lo, menguyak mengocok-ngocok kemana, artinya lo kita mendengar orang menyampaikan lo ikam tadi kan kalau orang berkumpulan tadi menyambat ikam lah, ada yang menghabarkan orang nih. Nah, siapa kita digibah orang nih, melawan akan kita, melawan kadang bahasa kitanya mendatangi ke orang tadi kada nih artinya. Nah, bahasa atau mengumpat jisidin akan dikau, atau menghinakan ia akan dikau ulang, au ayyaraka sama aja ikam nih dihinakan orang tadi bahasa kitanya apa ujar fa'alaika bil hilmi, maka sepantasnya adabnya tadi apa, ikam disumpahi orang, dihina orang, dibahasinya digibah orang, ikam tadi apa adabnya, adab Rasulullah fa'alaika bil hilmi, maka lazimi atas kamu dengan hilim, yakni jangan engkau marah akan dia, artinya jangan berlawanan, jangan berlawaninya, jangan biar hak bahasa kitanya, biar kita kalah dulu. Maka di dalam yang demikian itu artinya kita nih kada marah, kada berlawanan, artinya kada melawani orang tadi. Maka di dalam yang demikian itu lepas engkau daripada kejahatan di dalam dua negeri, yakni di dalam dunia dan akhirat. Bujur selamat kada. Amun dalam bahasanya fa fihin najatu fid darain, artinya mun ikam nih nah hidup ini bakalah terus gitu loh. Artinya bakalah terus hidup nih, bakalah terus orang nih, artinya bakalah terus papihin najat ikam tadi kena selamat di mana, di dua negeri dunia akhirat. Coba kita kada berlawanan maulah bakalahian ya orang, gara-garanya yang berlawanan betimpasan tadi gara-gara melawan bang, wah aku ada hendak dihina, aku kada itu bahasanya pantang aku bahasa kitanya nih kada berlawan. Nah ya mengambil perang, nah ya bahasa kitanya kada selamat dulu dunianya. Nah namun kita kada berlawanan berarti selamat dunia, damai aja bahasa kitanya. Nah biar orang nih bahasa kitanya ya almarhum guru, biar tuh nah orang di muka rumah sorong nah kayak anjing menggonggong ya kalau nih, biar baik kita jisidin begini. Ingat lolen tuh cara masidin waktu di malam Sabtu malam apa tuh dulu tuh di rumah tuh jisidin orang menyambati lawan sorong di dalam rumah ada bini, baik tutui bini jisidin. Bapak heran nih orang, artinya biar anjing menggonggong kapilah tetap berlalu, artinya jangan mendengari orang. Nah kayak itu aja sudah, jangan berlawanan, jangan karena seorang yang kada melawan nih sebagai orang pengoncot itu kah apa pumburisit, bahasa orang bahari pumburisit ya, almarhum abah bahari gitu pumburisit kada kayak itu bahasa kitanya. Nah tadi apa, nah dalam dunia dalam akhirat kan keuntung kada tadi, beuntung malah tadi orang nama kalah tadi. Nah dapat diisi kelebihan masuk surga badahulu, masuk surga bercepat kena disuruh kita tadi. Nah terus wa amma fil hal jasidin, mun sekarang ini pala yazidu bi jawab, artinya mun ikamnya bakal di sini memang manfaatnya kada kelihatan dahulu, artinya kitanya.
Ikam nih nambah kalah lo di dalam dunia, memang johirnya kalah pangkam. Artinya kada ada manfaatnya di sini ikam tadi. Tapi ujar sidin tadi wa huwa yazidu fil akhirah. Sedangkan kena di akhirat kita tadi apa nih? Bertambah kena jazilus sawab, bertambah pahala kena. Artinya kita ini berisi kelebihan, kita ini dimuliakan Allah. Kenapa? Karena di awak kita ini ada memelharkan Nabi Muhammad, akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan tahu gamatan kita bagus banget kita punya artinya ini pian mau kada salah ini ringkasan ihya. Nah, ringkasan ihya. Padahal baru misal terus lagi ya sini. Nah, dan terus lagi artinya alam lah. Dan demikian disebutkan oleh Imam Ghazali. Nice. Dikit barang. Dan demikian disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin dan lagi menyebutkan pula Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya ujar sayyid a'lam anna kulla zulmin sadara min syakhsin fala yajuzu muqabalatuhu bimislihi. Nah, ujar Imam Ghazali a'lam ketahui olehmu anna kulla zulmin, tiap-tiap kezaliman, tiap-tiap orang menyakiti lawan kita, orang menyambati lawan kita, orang menggibah lawan kita, macam-macam narnya sadara min syakhsin, yang muncul daripada seseorang. Orang contoh pian menyambati ulun. Ini bahasa kitanya apa aja sih? Fala yajuzu muqabalatuhu bimisli. Kada boleh, artinya muqabalah tadi membalas gitu, membalas seumpamanya kada boleh. Ini adab jadi mengkawa, jangan dibalas nih artinya. Jangan kada usah dibalas. Kita inilah menghendak bersambatan ya, almarhum guru lo kita nih hendak bersambatan lo. Karena apa yo pian ada bisa kekurangan, kalau ada bisa kekurangan mun bersama sesambatan kada ada tuntungan pian kita nih bersambatan aib sama aib nih kada tuntung baik ya sidin ulun ingat bana ujar sidin baik kita nih apa yo mun kita bersambatan baik kita kada usah bersambatan baca wirid. Contoh kita menyambati orang seandainya apa tuh orang tuh jangan ada bertahlil ini membahas ampun orang gawe. Bahasanya orang kada macam-macam kita macam-macam, orang kada bahaulan kita bahaulan, gawe jeung seorang. Jangan juga mau urus ampun orang kita, biar orang bahasa kitanya. Ada usah bersambatan juga bahasa kitanya. Ada usah berlawanan ya ini. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ujar gurana syarane kita lah jabah guru lah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Artinya gawean kita gaweninya. Itu aja saja. Apa amun agama lakum dinukum waliyadin. Agama ini agamanya agama aku. Sudah jalan akan aja sudah. Kayak itulah. Mun kita nih awal bersoalan terus apabila kita hendak mengamalkan ilmu, apabila kita hendak bawi apabila lagi orang-orang soleh itu kayak almarhum guru dalail yang dibaca. Burdah yang dibaca macam-macam itu yang diurusi orang nih aur hendak mengurusi hati, orang hendak membersih hati. Nah, menggaduhi orang pian kada tegaduhi lagi diri seorang riget nih kada tegaduhi lagi melihat ampun aib seorang aib orang terus apa peribahasanya ya semut di sebarang lautan, gajah di pelopak mata. Artinya ganal nih seorang aib seorang kada tegaduhi gara-gara tegaduhi aib orang aja. Nah kayak itu aja sudah. Artinya adabnya tadi apa? Mun orang nih apakah maapai kita kah bahasa kitanya yang kada ada dua seorang apa-apa luka kada ada juga bahasa orang menyambati lagi biar sudah kada apa-apa kada usah dibalas kan. Terus wala yajuzu muqabalatul ghibah bil ghibah. Artinya kada boleh kita tadi membalas orang menggibah kita loh. Menggibah nih. Nah, kita balas juga kita maungkai keaibannya juga walaupun bujur nih bahasa kitanya bujur. Nah, arti gibah itu kan dasar bujur kita ada bisa kekurangan pian tak ada bisa kekurangan ampun maaf pian tahu lagi kan dalam selawat ini jenah gitu. Jangan dasar bujur itu gibah namanya. Amun yang kada bujur kan namanya mah ada ya kalau ini artinya nih mah ada namanya walaupun kada usah gitu biar
bahasa kita. Nah, wala muqabalatu tajassusna bitajassus. Nah, jangan bahasanya membuka-buka aib orang dengan kita membuka aib orang. Tahulah inya, tahulah pengajiannya tuh nah nya hendak tahulah ikan baharinya sekolah kaliur guring. Nah mananya menjaga bah ganal bolang nara itu aja bahasa kita ini alim gin ada ya bahasa kita nya ada ilmunya juga gitu aja kisahnya nih hadis. Terus walam qabalatu sabbi bisabbi. Nah orang menyambat kita tadi tambuk bangsa macam-macam tadi lah, tambuna lah, hantu lah. Nah jangan sabbi juga kita manu juga kadosa kita kadosa. Nah waqadza sairul ma'asi wa innamal qisasu wal gharamatu ala ma warada syar'u bihi wa qad fassalnahu fi fiqhi yasidina. Artinya dan seperti demikian maksiat yang lain juga. Nah hanya saja qisas namun masalah qisas karena kan itu yang membahas masalah fikih. Karena bahasa kitanya nah sampai situ dulu lah. Allahu a'lam bishawab. Ampun maaf belum mudah-mudahan ada manfaatnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Ya Allah 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa salli wa balligh wa taqabbal thumrana wa ma'amilna min anwal khairat bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika fi hadzal majlis al-mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika wa nahdihi ila hadrati sayyidina Rasulillah sahbihi wa 'inda sayyidina Abdullah sallallahu عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ولكل أصحاب القرابة والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواحهم مع شيخنا ومعلمينا ووالدهم وأمهاتهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا ولمن قد علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين سيدنا خديجة الكبرى وسيدنا عائشة الرضا وسيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا حسن وسيدنا حسين وذريتهما إلى يوم القيامة ثم إلى روح الحبيب حميد بن عباس بهاسم وخصوصا إلى روح صاحب المولد وخصوصا إلى روح الشيخ عمر بن روحي الشيخ حاج أحمد الزهدي بن محمد ثم إلى أرواح من الزائر ولا ذاكرهم وأوصل لهم صواب ذلك منا إليهم وأوصل لهم صواب ذلك منا إليهم وأوصل لهم صواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعله فداءهم من النار وفداءهم من النار وعتقهم من النار وسترهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل رحمة المغفر وشفع ونعطر على القلوب من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أمدنا بمدادهم اللهم أمدنا بمدادهم اللهم أمدنا بمدادهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم ادخلهم جنة وإيانا بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا تحن غفر ولا تدخل على غره واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احنا بالإيمان وتوفنا عن الإيمان واشرنا بالإسلام وتحت الإيمان برحمتك يا رحمن يا رحمن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله العالمين.